Sekarang kita lanjutkan, misalnya kalau tadi kan turun 3 satuan, 3 derajat dari 0 derajat. Nah sekarang soal yang berikut naik 2 satuan dari titik 0. Jadi pada garis bilangan dari angka 0 naik 2 gitu. Maka posisi akhirnya di mana? Posisi akhir yaitu posisi awal siapa? Si 0. Nah, bagaimana? Naik berarti tambah. Berapa? Naik 2. Berarti di posisi 2. Kalau naik 2 satuan dari titik 3. Berarti posisi awalnya 3, lalu naik sebanyak 2. Maka posisi akhir itu adalah posisi awal naik, berarti tambah. Tambah berapa? 2. Berarti posisi akhirnya di angka 5. Gitu ya. Lalu kalau misalnya naik 8 satuan dari minus 10. Titik awalnya kan minus 10. Naik berarti tambah. Naik berapa? Naik 8. Minus 10 tambah 8. Contohnya anggap kamu punya utang 10, terus ada uangmu 8. Maka kalau kamu pakai uang itu membayar utang, maka apa hasil akhir? Maka hasil akhir kamu masih punya utang 2. Utang berarti negatif. Ini dia. Bahasanya kita modif sedikit. Jadi 8 satuan 8 satuan ke kanan dari angka minus 4. Gitu, dari angka minus 4. Siapa titik semula? Minus 4. Kemana dia bergerak? Ke kanan, berarti tambah juga ya. Naik dan kanan itu tambah. Berapa satuan? 8. Berarti positif 4. Sisa uang 4, karena uangmu 8, utangmu 4. Maka sisa uangmu 4. Gitu ya. Lalu kalau misalnya 7 satuan ke kiri dari angka 1. Nah, selalu ya berpatokan dari mana dia awalnya, posisi awalnya 1. Kemana bergerak? Ke kiri berarti negatif. Sejauh berapa? Sejauh 7. 1 kurang 7. Kecil kurang besar pasti negatif. Ya kan? Negatif 7 kurang 1, 6. Berarti negatif 6. Gitu. Terus 10 satuan ke bawah dari angka 3. Selalu acuan adalah angka awal 3. Ke bawah berarti kurang. Sebanyak berapa? 10. Berarti minus 7. Itu ya. Oke, nomor 9. Misalnya begini. Seekor ikan berada pada kedalaman air laut itu yaitu 700 meter di bawah permukaan laut. Jika berenang lagi ke dasar, si ikan tadi berenang lagi ke dasar laut sejauh 100. Maka kalau dihitung jaraknya dari permukaan laut, dari permukaannya laut, posisi si ikan akhirnya di posisi berapa meter?
Jadi ini misalnya kita bisa bikin ya garis kayak garis bilangan seperti ini, tapi ini menyatakan permukaan laut. Ini menyatakan posisi awal, ini posisi akhir. Permukaan laut. Terus disinilah awalnya ikan itu, katanya sejauh 700 meter di bawah. Ini posisi awal. Berarti kalau kita anggap inilah awalnya tadi 700 di bawah. Nah, berenang lagi dia sejauh 100. Inilah posisi akhir si ikan. Maka posisi akhirnya itu adalah tinggal kamu totalin kan, yaitu 800 meter di bawah, harus jelas ya di mananya. Tuh, di bawah permukaan laut. Gitu. Oke ya. Lalu kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Jika suhu air di dalam kantong plastik, suhu mula-mula air itu adalah 6 derajat. Lalu dimasukkanlah, ini misalnya di dalam plastik. Lalu plastik dimasukkan ke dalam kulkas. Suhu akhir menjadi -5 derajat Celcius. Setelah udah masuk di dalam kulkas, didinginkan sebentar, jadi suhunya air dalam plastik itu jadi -5 derajat Celcius. Oke, maka pertanyaannya, berapakah selisih kedua suhu tadi? Awalnya 6 menjadi -5. Selisihnya kalau kamu bayangkan di garis bilangan, berarti turun berapa kali lah ini hingga menuju -5. Gitu. Jadi kalau ditanya selisih ya nak, itu nggak akan pernah hasilnya negatif. Jadi nilai yang besar kurang nilai yang kecil. 6 kurang -5, 11 derajat Celcius. Berikutnya, pada musim dingin di negara mana kita bikinnya, di negara Korea ya. Pada musim dingin di negara Korea, suhu di dalam ruangan, karena kan ada pemanas nih, di dalam ruangan itu sering disebut suhu kamar ya, itu adalah 15 derajat Celcius. Sementara suhu di luar adalah suhu di luar ruangan itu adalah 19 derajat Celcius di bawah suhu ruangan. Ya, maka suhu udara di luar itu sebenarnya berapa? Kalau dibilang di dalam ruangan ini 15 derajat, sementara di luar sana itu adalah, misalkan aja suhunya itu X. Katanya X itu adalah 19 di bawahnya 15 gitu. Kalau kita kasih gambar, inilah suhu di dalam ruangan 15 derajat. Nah, 19 lah di bawahnya ini. 19 derajat di bawahnya. Jadi ini di titik berapa lah? Di suhu berapa lah sebenarnya? Jadi untuk mencari ini ya 15 kurang 19. Ini sama dengan 15 derajat kurang 19 derajat. Kecil kurang besar berarti negatif. Langsung 19 kurang 15, 4. Jadi inilah suhu di luar sebenarnya. Benar nggak? Ini -4 derajat, ini 15. Maka selisihnya ini adalah 19 derajat.
Benar dong. Ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lihat soal berikutnya. Pada suatu musim semi, suhu udara 18 derajat Celcius. Musim semi suhunya 18 derajat Celcius. Lalu pada musim dingin, suhu udara adalah -2 derajat Celcius. Pertanyaan ibu adalah selisih kedua musim tadi suhunya. Selisih keduanya berapa? Besar, kurang, kecil? Berarti 20 derajat Celcius. Ingat ya, kurang ketemu minus jadi tambah. 18 tambah 2. 20 derajat Celcius. Oke. Coba kita lanjut lagi ke soal-soal yang lebih membandingkan nih. Yang membandingkan dua bilangan bulat. Contoh kalau saya tanya sama kalian. Minus 80 bagaimana hubungannya dengan minus 100? Kalian isi ya, ini menjadi tugasnya. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Jadi nanti ini harus ada ya dikumpulkan. Jadi nanti ibu nggak bilang tugasnya nak, enggak. Kalau tanda kalian sudah mengikuti keseluruhan video tanpa diacak, kalian akan menemukan yang mana tugas sebenarnya. Saya tidak main-main. Saya tidak suka kalau saya bilang tugas hari ini, tapi tidak di hari itu dikumpul. Saya tidak senang kamu dapat nilai minus. Kecuali orang tuamu sudah bicara dengan saya, bilang bahwasanya kamu terkendala di handphone, di jaringan, dan atau dimanapun. Kalau jelas alasannya, saya pasti hargai. Tapi jika tanpa keterangan, saya tidak senang kamu dapat nilai minus. Ini akan kita jawab bersama. Semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Itu kalau bilangan negatif. Jadi yang paling kecil adalah minus 100. Atau minus 80 lebih besar dari minus 100. Gitu ya. Jadi ini kamu jawab. Jadi ada 4 soal lagi. Ini pun kamu tulis nanti. Ini nomor 1-nya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Minus 85 benar nggak lebih kecil dari minus 70? Minus 15 apakah lebih kecil dari minus 10? Minus 25 apakah lebih besar dari minus 30? Minus 25 apakah lebih besar dari 30? Inilah yang menjadi tugasnya. Kamu kerjakan di buku tulis dan dikumpul di GC. Biasakan membaca instruksi baru bertanya. Oke, kita akan lanjut. Urutkanlah bilangan bulat berikut. 3, minus 1, minus 11, 9, 4, 7. Urutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Berarti langsung ambil dulu yang bilangan negatif. Oh, ada 2. Siapa yang paling kecil? Minus 11, baru minus 1. Sisanya bilangan positif. Ya gampang dong mengurutkan 3 dulu, baru 4, baru 7, baru 9. Oke. Next. Jika saya berikan soal seperti ini. Jika A berada di kanan B, angka A atau bilangan A berada di kanan bilangan B. Berarti artinya A lebih besar kan dari B. Kan semakin ke kanan dia semakin besar nilainya. Lalu C di sebelah kanan si A. C di sebelah kanan si A. Di mana A, B, dan C itu adalah angka-angka yang berada di garis bilangan. Jadi, tuliskanlah hubungan mereka dimulai dari yang terkecil. Jadi, contohnya kita buat garis bilangan ini. Lalu katanya A itu di kanan B. Berarti boleh dong A di sini, B di sini. Dan C itu di kanan A, berarti di sini.
Berarti makin ke C makin besar. Jadi urutannya B, baru A, baru C. B lebih kecil dari A pun lebih kecil dari C. Kadang nanti kesimpulannya ini saja diambil, Nak. B lebih kecil dari C. Ini pun benar. Tapi inilah lebih spesifik ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Saya berikan sebuah garis bilangan. Lalu di sini saya buat -3. Di sini -6. Di sini -9. Nah, di sini berapa? Nah, ini kamu lihat aja, di antara satu sekali lompatan, dia berkurang 3. Sekali lompatan berkurang 3. Berarti lompatan ini pun pasti berkurang 3. 9 dikurang 3. Berarti -12. Begitu ya. Selanjutnya garis bilangan lagi. Jadi di sini saya buat -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak garis bilangan ini menyatakan operasi apa? Lihat panahnya ya. Jadi pertama, dia dari 3. Ya kan? Dia berkurang sejauh berapa? Dia bergerak ke kiri sejauh posisi awalnya dulu yang kita lihat ya. Posisi awalnya kan 3. Dia mundur ke kiri, bergerak ke kiri sejauh berapa kali nih? 1, 2, 3, kan di 0 dia berakhir. Berarti mundur dia 3 kali. Ingat kalau bilang negatif biasakan pakai kurung. Nah, setelah dia mundur lagi dia sebanyak berapa kali? 1, 2, kan dia berhenti di 2 nih kan? Mundur lagi dia sebanyak 2. Ya. Nah, posisi awalnya tadi 3 ya. Untuk mencari posisi akhir ini, kan ini posisi akhir. Selalu bergerak dari posisi awal. Lihat pergerakannya ke kiri berarti negatif. Ke kiri lagi sekali lagi berarti negatif. Gitu. 3 tambah -3. Berarti 3 kurang 3. Tambah -2 kurang 2. Ini habis kan? Jawabannya -2 benar? Benar. Kayak gitu cara membaca garis bilangan ya. Oke. Untuk garis bilangan, ingat kalau ke kiri gimana, kalau ke kanan gimana. Sekarang kita buat satu lagi yang dia campur ya. Jadi dia ada ke kiri sama ke kanannya. Saya isi dulu. 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi posisi awalnya itu, nah, dia berada di angka 4. Lalu dia mundur itu sejauh ini berapa nih? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, setelah dia mundur lagi. Dia mundur lagi sejauh ini. Nah, setelah mundur 2 kali, dia maju ke kanan sana sampai berhenti di angka 2 itu. Jadi ini tadi dari sini duluan, baru berhenti di 0. Habis itu pas sudah di 3,
dia balik lagi, ya kan? Terakhir dia di sini. Yang kedua. Jadi kalau ditanya, jadi sebenarnya ini garis bilangan memuat apa? Lihat dulu posisi awalnya. Nah, posisi awalnya kan di angka 4. Habis itu dia ke kiri sejauh berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti karena ke kiri minus. Habis itu ke kiri lagi sejauh berapa? 1, 2, 3. Tambah min 3. Habis itu dia ke kanan sejauh berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke kanan berarti positif. Ini habis dong. Tinggal min 3 tambah 5. Utangmu 3, uangmu 5, nak. Maka sisa uangmu jadi 2. Gitu ya. Oke, sekian dulu. Sampai di garis bilangan dulu. Habis ini dibaca-baca lagi bukunya. Diulang-ulangi video ini. Dibaca-baca bukunya dan tugas tadi langsung dikerjakan. Ibu minta paling lama, ya. Paling lama sudah dikumpulkan jam 8, sebentar. Ya, jam 8.50. Sudah dikumpulkan. Kirimkan. Di mana? Di GC 8.50 WIB. Oke, nak. Sekian dulu videonya. Selamat menikmati, semoga bermanfaat ya. Kita selesaikan video ini. Selamat pagi.